Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Percayalah bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita, karena Tuhan dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara Jemaat GB Kebun Siri yang diberkati Tuhan. Saya percaya minggu ini minggu yang luar biasa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, saya percaya di masa-masa pandemik lewat ibadah online, tapi kasih Tuhan selalu baru buat setiap kita. Kasih Tuhan dahsyat buat kita. Yang siap memuji Tuhan, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Sorakan haleluya. Sebab kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah.
Allah bagi kami ya Tuhan. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay. Woo. Sama-sama nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah sekali lagi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Lagi sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Lagi sama-sama katakan. Hatiku hanyalah untukmu. Yang percaya mengalami kasih Tuhan, sorangan haleluya. Yang percaya sorangan haleluya. Yang kami percaya, kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kami. Itu sebabnya kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan yang kau lewati hari-hari ini, selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai. Selalu ada berkat Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan di setiap musim yang kita lewati. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk kita lebih dekat lagi menghampiri Bapa kita. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Yang mengalami penyertaan Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi dia. Mari kita belajar bersama-sama nyanyian ini. Katakan, Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Lagi katakan, Tuhan Kau pengharapan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Mari nyatakan sama-sama. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku.
kesetiaan nyata di hidup. Lagi katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidupku. Biar wanita saja angkat suaramu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman. Kami tahu janji firman-Mu Tuhan. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Amin, amin. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan beserta. Mari gantian yang pria. Tuhan Kau pengharapan. Tuhan Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan beserta. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidup. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Haleluya. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidup. Mari jemaat Tuhan angkat suara, angkat dua tanganmu, katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidup. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidupku. Kami angkat kedua tangan kami. Kau Tuhan tak pernah tinggalkan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin. Dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan nyata. Katakan, di setiap musim, di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidup. Katakan sekali lagi, di setiap musim, di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup ini. Oh, selalu
Kesetiaan-Mu terbukti nyata dalam hidupku. Oh, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Setiap musim Engkau Tuhan yang menyertai. Setiap musim Engkau yang menuntun. Oh, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang hampiri tatamu. Oh, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Ya lalaba takalaba, ya lalaba, 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 lalaba. Sebab itu kami datang menyembah-Mu. Oh, Engkau baik. Engkau baik. Dalam hidupku selalu menyertai, selalu menuntun langkah hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Hirapata karalaba, yaralaba, ralabo. Sembah Dia. Syarabata karalaba, yaralaba, ralaba, ralaba. Tuhan selalu mengarahkan, Tuhan selalu menuntun, menyertai kami. Tak sekalipun Engkau tinggalkan. Oh, Yesus Tuhan menjagaku, menuntun langkah kami. Oh, mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau tak pernah tinggalkan kami. Tuhan Engkau tak pernah melupakan kami. Kasih-Mu selalu ada, penyertaan-Mu selalu sempurna. Di setiap musim yang kulewati, Engkau Tuhan yang menuntun, Engkau Tuhan yang menyertai. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari dengan bahasamu, dengan kata-katamu, naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan perlindungan-Mu sempurna. Di musim-musim pandemik yang kita lewati ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada di antara saudara yang mungkin sakit, mari berdoa dan aku percaya. Hari ini hari pembebasan, hari ini hari mujizat, hari ini hari di mana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ucapkan syukur, Engkau baik, Yesus baik, Yesus tak pernah tinggalkanku. Engkau tak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kasih-Mu selalu nyata, kasih-Mu selalu menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari angkat suaramu, katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya
menyerap segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu isi hati-Mu disampaikan buat kami. Kami buka hati kami, supaya mengurapi hamba-Mu. Ada firman-Mu disampaikan, memulihkan, membawa kami untuk terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya dan terus siap diberkati, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk.
Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, shalom saudaraku, jemaat GBI Kebon Siri yang selalu disertai dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita. Terima kasih Bapak Gembala dan Wakil Gembala untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada pesan Tuhan yang saya mau sampaikan bagi setiap kita dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima menulis demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hati kami sudah disiapkan, dibaca sebagai tanah yang subur melalui pujian dan penyembahan. Sekarang kami siap ditaburi oleh benih firman-Mu yang akan bertumbuh dan berbuah lebat memberkati hidup setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan.
Penuhkan hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi yang luar biasa. Biar firman ini berbicara dengan sangat dahsyat, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami mau tundukkan semua pikiran kami mau taklukkan pikiran kami, hanya fokus kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, ayat yang kita baca merupakan bagian daripada pesan Tuhan kepada 7 gereja. Gereja yang dimaksud dalam ayat-ayat ini bukan gedung, bukan organisasi denominasi, tapi organisme, tapi people, umat Tuhan yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Anda dan saya dan kita semua adalah gereja. Dan Tuhan mau berbicara kepada setiap kita pada hari ini. Kepada jemaat di Efesus ada 3 hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama pujian. Yang kedua celaan, teguran. Dan yang ketiga adalah jalan keluar. Satu hal yang saya bangga dari Bapa kita adalah Bapa tidak cuma melihat kelemahan kekurangan kita. Bapa tidak cuma menegur kesalahan kita, tapi Bapa yang baik adalah Bapa yang juga memuji kelebihan daripada umatnya, daripada anak-anaknya. Saudara, kita kan tidak seperti itu. Kita selalu cenderung melihat kesalahan orang, melihat kelemahan orang, dan kemudian kita kasih cap, kita kasih stempel, kita kasih label atas orang itu. Ini dia si penakut, ini dia si pengecut, ini dia si pemalas, ini dia si pengkhianat. Kita selalu kasih label kepada orang-orang. Padahal kalau kita lihat kelebihannya, kalau kita lihat saudara hal yang positif dari hidupnya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Sebagai orang tua, bahaya sekali saudara kalau Anda hanya fokus kepada kekurangan, kelemahan anak-anak Anda. Anda menuntut anak Anda mencapai level standar yang Anda inginkan. Anda selalu menghakimi mereka, menjudge mereka. Anda tidak pernah memuji prestasi mereka, Anda tidak pernah memuji kelebihan mereka. Akibatnya apa? Kita membangun anak-anak yang minder, anak-anak yang kehilangan keyakinan kepada dirinya sendiri, anak-anak yang tertutup dan susah bergaul. Kalau Anda ingin mental anak Anda sehat, kita harus belajar menegur kesalahannya, mengoreksi kekurangannya, tapi juga memuji kelebihan-kelebihannya. Nah, pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus ada 4. Yang pertama dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang dinamis, jemaat yang giat, yang aktif dalam melayani Tuhan. Mereka bukan jemaat yang pasif, mereka bukan jemaat yang memble saudara, tapi mereka jemaat yang aktif, giat dalam melayani Tuhan. Kalau kita pelajari, jemaat di Efesus adalah jemaat yang sukses memobilisasi kaum awam untuk melayani Tuhan. Mereka bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Kalau mereka ditugaskan sebagai worship leader, mereka mempersiapkannya dengan baik, datang pada schedule, pada jadwal yang ditetapkan, melakukannya dengan bertanggung jawab. Itu jemaat di Efesus dan Tuhan puji itu. Yang kedua dikatakan mereka adalah jemaat yang berjerih payah. Kata berjerih payah itu artinya bekerja dengan maksimal, dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan keras, tidak setengah-setengah. Karena mereka pelayanan, mereka memberikan yang terbaik, mereka melakukannya semaksimal mungkin. Gak cuma asal jadi aja, gak cuma asal ada aja. Mental mereka mental yang excellent. Nah ini harus kita tiru jemaat Tuhan. Ini harus kita tiru. Jangan cuma pelayanan yang penting asal ada ibadah online, yang penting asal ada worship leader, yang penting asal ada musik, yang penting asal ada ini. No, we must give. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Mereka jemaat yang berjerih payah, bekerja, melayani maksimal.
Yang ketiga, mereka juga dikatakan jemaat yang tekun, yang punya komitmen, atau mungkin yang setia. Kita kenal dengan bahasa sehari-hari. Mereka jemaat yang setia mengikut Tuhan ketika mereka diberkati, tapi mereka juga setia mengikut Tuhan ketika mereka dalam penderitaan. Saudara sekalian, mereka tidak ikut Tuhan hanya karena berkat, tapi mereka juga siap ketika mereka mengalami penderitaan, aniaya, mungkin mengalami tantangan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka bukan jemaat yang cuma berkat. Banyak kan orang Kristen, saudara, yang senang khotbah tentang berkat. Kalau bicara berkat, mereka senang, mereka tepuk tangan. Tapi begitu bicara penderitaan, mereka tidak suka. Ingat kan? Ketika Yesus berkhotbah tentang kesembuhan, mukjizat, orang berduyun-duyun datang. Tapi lihat, ketika Yesus berkhotbah tentang penderitaan, orang kabur, saudara. Orang gak suka khotbah tentang penderitaan. Orang suka khotbah tentang berkat. Tapi kita jangan dong ikut Tuhan hanya karena berkatnya dan tidak mau penderitaannya. Justru di dalam penderitaan iman kita diuji, kesetiaan kita, komitmen kita diuji. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang punya komitmen. Sekali mereka ikut Tuhan, apapun musim yang mereka alami, mereka tetap ikut Tuhan. Saya sedih banget sekarang. Nilai komitmen itu sudah rendah sekali. Komitmen dalam pernikahan sudah banyak yang hilang. Orang sudah mengingkari komitmen dalam pernikahan. Padahal waktu kita diberkati dalam pernikahan, di depan pendeta, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, kita bersumpah sampai maut memisahkan kita. Ingat ya, sampai maut memisahkan kita. Dan kita katakan, aku akan mengasihi, menerima kamu, mencintai kamu dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam segala sesuatu, aku akan setia kepadamu. Saya mau tanya, masih ada nggak kesetiaan dalam rumah tangga kita? Masih ada nggak komitmen dalam rumah tangga kita? Dalam pernikahan pasti ada up and down lah, saudara. Pasti ada musim-musim yang baik dan buruk dalam pernikahan. Tapi komitmen yang mengikat kita. Komitmen yang membuat kita tetap satu. Nah, di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, kita harus punya komitmen. Karena pelayanan itu ada masa baik, ada masa buruk, dan kita tetap komitmen dalam pelayanan. Mereka jemaat yang komitmen, mereka tidak mau cuma berkat-berkat saja, tapi dalam penderitaan, mereka juga ikut Tuhan, saudara sekalian. Nah, ini yang Tuhan cari. Jemaat yang punya komitmen dalam setiap keadaan yang mereka alami dalam hidup mereka. Tuhan gak pernah janji loh, langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji loh, hidup kita seperti kebun bunga yang selalu wangi, yang selalu indah. No, jangan klaim apa yang Tuhan tidak pernah janji. Bahkan ayat Alkitab berbicara lebih banyak tentang penderitaan dari berkat. Anda masih mau setia nggak? Anda masih mau komitmen nggak ikut Tuhan di dalam penderitaan, kesulitan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi? Yang keempat, Tuhan memuji jemaat di Efesus karena mereka jemaat yang memiliki ketajaman rohani. Mereka punya discerning spirit, mereka bisa membedakan roh. Mereka bahkan Alkitab berkata bisa menguji para rasul palsu. Mereka bisa menguji para pendusta. Mungkin itu nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, saudara. Kita sedang hidup di bagian terakhir daripada akhir zaman. Sekarang bermunculan nih nabi-nabi palsu dengan nubuatan palsu, penglihatan palsu. Bermunculan guru-guru palsu dengan memelintir firman Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa tertipu, kita bisa tersesat, saudara. Makanya saya merasakan hari-hari ini sebagai anak Tuhan kita harus punya discerning spirit, karunia untuk membedakan roh. Kita di dunia YouTube ini sedang masuk dalam dunia yang tanpa batas loh, saudara. Kita bisa dengar khotbah pendeta mana saja, dari gereja mana saja. Anda bisa dengar dari yang benar, yang bagus, yang diurapi, sampai pengajaran yang ngawur. Anda bisa dengar penglihatan yang benar-benar dari Tuhan, sama yang penglihatan kacau.
Anda bisa mendengarkan nubuatan, tapi Anda juga bisa mendengar yang namanya lu buat, gua buat, saya buat, saudara. Ku buat. Hari-hari ini kita harus bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana bukan. Yang mana yang dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Nah, untuk itu kita harus berakar dalam kebenaran. Untuk itu kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Kita harus menguasai firman Tuhan supaya kita nggak tertipu. Kita harus belajar firman supaya kita tidak tertipu, saudaraku sekalian. Mereka bisa menguji orang-orang jahat, nabi-nabi palsu, guru palsu. Dan mereka tahu bahwa mereka ini pendusta. Kita harus seperti ini. Saya berdoa jemaat GBI Kebon Siri punya discerning spirit yang luar biasa. Sehingga kita tidak tertipu. Kita tidak disesatkan di akhir zaman ini. Tapi di dalam segala pujian yang mereka terima, Yesus juga mencela mereka. Yesus juga menegur mereka karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Mereka meninggalkan kasih yang semula dan this is a big problem, saudara. Kasih merupakan esensi utama kita sebagai orang percaya. Ada 3 esensi yang ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kasih itu powerful sekali. Kasih bisa mengubah orang, saudara, melakukan apa hal yang dia tidak suka. Kasih bisa mengubah orang kaku menjadi orang romantis. Waktu saya pacaran dengan istri saya, walaupun muka saya mirip Hyun Bin, mirip Lee Min Ho, mirip Sun Jong Ki, tapi selera saya Indonesian food, makanan Nusantara. Tapi istri saya seleranya Chinese food, makanan Chinese, saudara. Nah, karena cinta, saya jadi belajar mengikuti, menyukai makanan Chinese food. Istri saya tahu paling suka makan apa? Capcay, saudara. Saya itu dari kecil gak suka makan sayur. Tapi demi cinta, saya jadi suka capcay sekarang. Itu hebatnya cinta. Paulus katakan, kalau kita bisa menguasai semua bahasa, bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau kita gak punya kasih, itu sama seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Sekalipun kita punya karunia-karunia yang supranatural, yang bisa mempesona, memikat orang, tapi kalau kita gak punya kasih, itu gak ada gunanya. Kita bisa berkorban apa saja, bahkan mengorbankan diri kita sendiri, tapi kalau gak ada kasih itu gak ada gunanya. Dasarnya adalah kasih. Dan sayangnya, jemaat di Efesus telah kehilangan kasih semula. Mereka aktif, mereka giat dalam segala pujian yang diberikan. Tapi sayang, itu cuma luar doang. Gak keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Kata meninggalkan artinya abandon, menyingkirkan. Yesus sudah tidak menjadi yang pertama dalam hidup mereka. Yesus tidak menjadi yang nomor 1. Yesus tidak menjadi yang the most important. Tidak menjadi yang paling penting, yang paling utama dalam hidup mereka. Yesus sudah yang kesekian. Mereka sudah jatuh cinta kepada hal-hal yang lain. Kepada popularitas, kepada kenikmatan dunia. Sehingga Yesus tersingkir. Dulu saudara, kita bisa melayani Tuhan dengan semangat. Walaupun gak dipuji, gak ditepuk tangan, kita tetap semangat. Dulu kita begitu cinta Tuhan, kalau kita doa nyembah Tuhan bisa nangis. Tapi sekarang itu semua hilang. Coba cek. Jangan-jangan kau sudah jatuh cinta kepada hal yang lain. Engkau sudah jatuh cinta pada jabatan, kedudukan, lebih daripada Tuhan. Salomo mengalami hal yang sama. Kita baca deh. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4 menulis demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing
Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Her. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Perhatikan, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati-hati, cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, total ceceng sudah 1000. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, perhatikan, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Hatinya Salomo condong kepada dewa-dewa, kepada Allah-Allah istrinya, gundiknya. Dia mungkin masih menyembah Tuhan, dia mungkin masih beribadah kepada Tuhan, tapi udah gak 100%. Dia sudah jatuh cinta kepada hal yang lain di luar Tuhan. Coba cek hati kita. Jangan-jangan kita udah gak sepenuh hati lagi mengasihi Tuhan. Kita sudah jatuh cinta pada hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Coba cek hati kita hari ini, saudara. Apakah Yesus masih menjadi yang paling penting? Masih menjadi yang terutama dalam hidup kita? Jangan-jangan, saudara, Yesus sudah turun tahta dari hidup kita. Dan ini yang ditegur oleh Yesus kepada jemaat di Efesus. Kamu sudah jatuh. Saudara, kalau kita pelajari, kasih itu ada 3 tingkatan. Yang paling rendah kita kenal dengan kasih eros, kasih nafsu, saudara. Kasih yang egois hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dalam satu hubungan kita selalu mencari apa nih keuntungannya, apa nih yang saya bisa dapatkan dari hubungan ini. Kasih hanya memuaskan diri sendiri, kasih hanya untuk ego kita. Level yang lebih tinggi adalah kasih phileo. Adalah brotherly love. Kasih yang take and give. Kalau kamu berikan saya sesuatu, saya akan berikan kamu sesuatu. Kalau Anda ajak saya makan, satu saat saya akan ajak Anda makan. Take and give. Apa yang orang lakukan buat kita, kita balas juga melakukan hal yang sama kepada orang itu. Tapi kasih yang paling tinggi adalah kasih agape. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa mengharapkan balasan. Saya mengasihi kamu walaupun kamu tidak membalas saya, walaupun kamu mungkin tidak menghargai saya tetap mengasihi kamu. Kasih yang dimaksud dalam ayat ini adalah kasih agape. Maka dikatakan kamu telah jatuh. Kamu telah jatuh dari kasih agape ke kasih eros. Kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan hanya untuk memuaskan ego kita. Hanya untuk mencari kepentingan something, sesuatu. Keuntungan, privilege buat kita. Kalau nggak ada untungnya, kalau nggak ada gunanya, kita nggak mau. Coba cek, masih ada nggak kasih itu? Kita belajar ya. Banyak orang pintar jatuh cinta. Tapi tidak pintar staying in love. Falling in love jago, staying in love ini masalahnya. Apakah staying in love? Staying in love adalah memelihara kebiasaan falling in love. Seringkali seiring waktu, kasih kita menjadi dingin, kasih kita menjadi pudar. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus keep on falling in love, terus falling in love. Nah, ini yang namanya staying in love. Orang jatuh cinta yang pertama adalah memprioritaskan pasangannya. Kalau Anda jatuh cinta dengan seseorang, pasti akan Anda dengar suaranya, nasihatnya, apa yang dia katakan. Kita akan prioritaskan orang itu. Coba cek nih, Anda masih memprioritaskan Tuhan nggak dalam hidup Anda? Anda masih mendahulukan kerajaan Allah nggak? Tuhan sebagai raja nggak dalam hidup kita? Atau mungkin kita sudah memprioritaskan kekayaan, kita memprioritaskan hal duniawi dalam hidup kita. Contoh nih, satu hari si Joni mungkin keluar rumah.
Mamanya bilang, John hati-hati ya John ya. Ini lagi ada COVID nih. Jangan lama-lama, kumpul teman-teman, cepat pulang. Ya mam, katanya. Terus teman si Johnny telepon, John, lu mau ngumpul-ngumpul ya? Gua gak ikut John. Lu jangan lama-lama loh John ya. Ingat nih pandemi John. Prokes John. Cepat pulang John. Johnny bilang, yes bro. Terus ceweknya telepon, Koko ngumpul sama temen-temennya. Kok cepat pulang ya. Aku sedih loh kalau Koko nanti tertular virus ini. Jangan lama-lama kok, cepat pulang ya. Saya mau nanya, kalau Anda jadi si Johnny, yang mana yang Anda dengarkan? Pas dong suara cewek Anda, nasihat pacar Anda, nasihat cewek Anda. Saudara sekalian, kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita pasti lebih dengar suara Tuhan. Kita pasti lebih taat kepada perintah Tuhan. Kita lebih memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, orang kalau jatuh cinta, pasti dia akan rela berkorban bagi pasangannya. Saya punya teman saudara, tinggal di Batam, calon istrinya di Jakarta. Anda tahu, setiap Jumat dia terbang ke Jakarta, dan hari Minggu malam pulang ke Batam karena Senin mesti kerja. Jadi setiap minggu seperti itu. Pengorbanannya besar sekali demi ceweknya. Tapi gak tahu ya, kalau sudah menikah punya anak, masih mau berkorban gitu gak sih ya? Banyak cowok-cowok kan, waktu pacaran dia jemput ceweknya. Tapi sudah married, istrinya bilang, Pi antarin dong. Nah kamu naik Grab aja katanya. Saudara sekalian, orang kalau jatuh cinta rela berkorban. Anda rela gak berkorban buat Tuhan? Rela gak saudara? Yang ketiga, orang kalau jatuh cinta pasti pikirannya hanya dikuasai si dia. Dia terus yang dipikirin. Nonton sinetron yang muncul muka dia. Baca Alkitab yang muncul muka dia. Semua dia. Dikuasai oleh dia hati dan pikiran kita. Saya mau tanya, apakah Tuhan masih menguasai seluruh hidup kita? Pikiran dan hati kita dipenuhi dengan Tuhan. Orang kalau jatuh cinta selalu ingin dekat dengan pasangannya. Aduh, kalau dekat tuh semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Saya waktu pacaran dengan istri saya, dia di Medan, saya di Singapura. Kalau saya datang di Medan, begitu sampai di airport, lihat mobilnya, dia udah senang, saudara. Udah berdebar-debar ini jantung. Apalagi kau ketemu dia, dekat sama dia, nyep rasanya. Damai di surga, damai di bumi, damai di hati saudara. Rasanya begitu. Nah, Anda suka gak dekat dengan Tuhan? Anda semangat gak dekat dengan Tuhan? Hati Anda bergetar gak dekat dengan Tuhan? Anda suka gak merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Anda suka gak berdoa menyembah Tuhan? Anda suka gak saudara melekat dengan Tuhan? Suka loh. Semangat. Falling in love. Ada something kretek in my heart. Yang keempat, orang kalau jatuh cinta pasti berusaha menyenangkan pasangannya. Yang saya mau tanya, Anda berusaha enggak untuk menyenangkan hati Bapa? Daud tuh hebat. Daud selalu mencari tahu apa yang Tuhan senang, bukan apa yang dia senang. Dan dia melakukan apa yang Tuhan senang. Makanya dikatakan Tuhan berkenan kepada Daud. Hebat. Dia tahu menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu melakukan apa yang Tuhan suka, yang Tuhan senang. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Satu hal yang saya kagum dari Tuhan kita, Dia adalah Allah yang memberikan kesempatan yang kedua. Ketika kita gagal, Dia selalu memberikan jalan keluar untuk kita bangkit dari kegagalan kita. Kalau kita salah, Dia selalu memberikan jalan keluar supaya kita mengoreksi hidup kita kembali kepada jalan yang benar. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, remember. Ingat,
Kita harus ingat hari-hari di mana kita begitu dekat dengan Tuhan. Hari-hari di mana kita begitu melekat kepada Tuhan. Kita harus ingat hari-hari di mana kita menyembah Tuhan, kita doa, kita bisa berlinang air mata. Hari-hari di mana kita bisa merasakan Tuhan begitu dekat dengan kita. Kita merasakan Tuhan memeluk kita. Hari-hari di mana kita bergairah semangat dalam melayani Tuhan. Hari-hari di mana saudara sekalian kita merasakan begitu haus dan lapar akan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala pertolongan mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita udah kering, udah gak merasakan apa-apa lagi. Ingat betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Sadar bahwa kita sudah jatuh, sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Seringkali ya, orang tuh sudah jauh dari Tuhan, dia gak sadar dia sudah jauh, saudaraku. Hanya ketika kita sadar, kita akan berbalik, kita akan berubah. Tidak ada kata terlambat, saudara. Kita harus belajar mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, repent. Bertobat. Kata bertobat artinya berbalik. Ini saatnya kita balik arah. Ini saatnya kita detour, saudara. Balik arah, muter balik. Sebelum terlambat kebablas, ayo muter balik. Bertobat, datang kembali kepada Tuhan. Bangun lagi hubungan yang sudah rusak, yang sudah hancur. Mesbah yang sudah berantakan harus diperbaiki lagi. Harus dipulihkan lagi, saudara. Pernikahan yang sudah hancur, ayo dibangun lagi. Alkitab bilang kalau kamu tidak bertobat, kaki dian akan diambil daripadamu. Kaki dian itu berbicara tentang pencerahan, iluminasi, kemampuan untuk melihat. Itu akan diambil dari kita. Yang ketiga, repeat. Dikatakan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang membuat kau bergairah dengan Tuhan. Lakukan lagi apa yang membuat kau jatuh cinta dengan Tuhan. Lakukan lagi apa yang membuat kau happy, kau senang di dalam Tuhan. Lakukan. Kalau kau suka mungkin menginjil, ayo menginjil lagi. Kalau kau suka bercerita tentang kasih Tuhan, bercerita lagi tentang kasih Tuhan. Kalau kau suka menyembah Tuhan, ayo datang menyembah Tuhan lagi. Saya ada satu cerita tentang sepasang suami istri yang dalam perjalanan pernikahan mereka menjadi bosan, menjadi boring. Sampai si suami berkata, sayang, saya rasa kita berpisah aja. Aku sudah merasa rumah tangga kita sudah membosankan, sudah rutinitas, tidak ada lagi greget, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi gairah. Kita pisah aja. Si istri berlinang air mata berkata, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Saya tidak mau pisah dari kamu. Tapi kalau kamu menolak, ya sudah, saya mau bilang apa. Tapi satu syarat saya. Berikan saya waktu 7 hari bersama dengan kamu. 7 hari bersama dengan kamu. Si suami pikir ya udahlah ya. Senangkan hati istri terakhir kali sebelum pisah 7 hari. Apa yang istri lakukan? Setiap hari dia ajak suaminya ke tempat-tempat nostalgia mereka pacaran dulu. Ke hal-hal yang membuat memori masa lalu mereka bangkit lagi. Mungkin ke pantai, mungkin ke restoran atau kafe yang mereka dulu suka. Mungkin mendengarkan lagu-lagu cinta waktu mereka pacaran dulu. Selama seminggu, saudara. Dan setelah seminggu istri bilang, saya sudah siap. Kalau kamu mau tinggalkan saya sudah siap. Suaminya malah peluk istrinya, dia berkata, saya baru sadar. Saya sudah kehilangan cinta itu. Dan sekarang cinta itu kembali kepada saya. Dan saya ingin balik sama kamu. Saya ingin memelihara cinta itu. Saya tidak mau cuma falling in love. Tapi saya mau stay in love bersama dengan kamu. Dan kita mau berkata juga kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Karena saya sudah jatuh. Saya melayani supaya dilihat orang. Saya melayani supaya dihargai orang. Saya melayani supaya mendapat uang, mendapat AIUEO.
privilege dalam hidup saya. Kembalikan saya kepada kasih semula. Ketika saya begitu bergairah, begitu semangat, jatuh cinta kepada Tuhan. Ingin dekat dengan Tuhan. Haus, lapar, rindu akan Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih semula. Dia masih memberikan kesempatan kepada setiap kita. Remember, repent, dan repeat. Haleluya. Mari kita berdoa. Urala batakanda la basyanda la batakala basyanda. Indala la batakanda la basyanda la batakala basyanda la batakanda la basyanda. Iri ya batakala basyanda la batakala basyidi bitiki ya basyanda. Indala batakanda la basyanda la batiki dia basyanda la bala. Kami mau jatuh cinta lagi denganmu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kehilangan cinta semula. Oh Tuhan, kami mau remember, kami mau repent, kami mau repeat Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Bangkitkan kembali gairah cinta kami. Bangkitkan kembali Tuhan api cinta kami kepadamu ya Bapa. Api yang mulai padam. Api yang mulai memudar Tuhan. Bakar hati kami kembali. Supaya apapun yang kami lakukan karena cinta kami kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dengan segenap kekuatan kami. Dengan segenap hidup kami ya Bapa. Oh biar firman menegur kami. Mengoreksi. Membangun. Dan membangkitkan kami kembali. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Kau urapi, Kau pakai mereka dengan dahsyat, hebat dan luar biasa. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Aku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema CERN Rasa Indonesia pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Young and Pro GBI Kebon Siri kembali mengadakan acara Live Inspiration dengan narasumber Bapak Helson Yonatan
sebagai Direktur Utama PT Antero Makmur. Pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, pukul setengah 8 malam. Via Zoom, kami mengajak rekan-rekan muda, mahasiswa, profesional muda, pengusaha muda, dan yang berjiwa muda untuk hadir bersama dalam acara ini. Dapatkan inspirasi kehidupan yang akan memberkati hidup kita. GBI Kebon Siri telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang mengalami dampak dari COVID-19 berupa nasi box dan masker kepada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Siri dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, dan bupati serta sampai kepala desa. Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.